Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan wawancara eksklusif di Tribun Lampung. Dan Tribuners, seperti biasa, Tribun Lampung selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sungguh spesial dan tentunya hebat untuk hadir di wawancara eksklusif Tribun Lampung. Dan kali ini kita telah kedatangan narasumber hebat kita, yaitu Bang Hantoni Hasan. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, Tribuners, Bang Hantoni Hasan ini adalah bakal calon gubernur Lampung ya Bang, insya Allah ya Bang, di tahun yang akan mendatang nih Tribuners. Dan Tribuners di rumah, pada hari ini kita akan mengangkat tema seputar pembangunan pertanian di Lampung. Jadi seperti yang Tribuners ketahui, di Lampung, khususnya Provinsi Lampung, memang tidak hanya terkenal di bagian perikanan ataupun kelautan, tapi juga salah satu potensial sumber daya alam yang terkenal di Lampung adalah di bidang pertanian. Dan kali ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang bagaimana sih pembangunan bidang pertanian yang ada di Lampung bersama dengan Bang Hantoni Hasan. Oke Bang, berbicara tentang pertanian di Lampung, seperti apa sih Bang pandangan Abang terkait dengan pertanian yang ada di Lampung sebagai salah satu sumber daya alam yang terkuat gitu? Ya, seperti yang kita ketahui dan ini banyak datanya ya, memang potensi pertanian di Lampung sangat tinggi. Bahkan Provinsi Lampung ini merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Iya, betul. Nah, ini memang anugerah yang dari Tuhan ya, yang sangat besar, yang tentu memang harus kita manfaatkan secara optimal. Nah, memang potensi yang besar ini ya oleh petani. Jadi petani menanam tanaman pangan, baik itu misalnya padi, jagung, misalnya kemudian singkong ya, ubi kayu dan lain-lain. Bahkan bisa memenuhi kebutuhan di luar daerah Lampung, tapi sayangnya mereka sendiri tidak atau belum ya mendapatkan benefit yang sesuai. Nah, ini saya kira yang menjadi tantangan. Artinya dari sisi produksi kita sudah bagus, tetapi dari sisi untuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang belum. Nah, ini dibuktikan bahwa NTP, nilai tukar petani kita itu ya berkisar 100 gitu kan, kemudian 102, 105, 107. Data terakhir dari BPS itu per Juli 2022 NTP Provinsi Lampung itu sebesar 102,35. Oke. Turun 2,05% dibandingkan NTP bulan sebelumnya. Nah, maknanya NTP itu kan secara gampang adalah nilai tukar petani itu adalah pendapatan petani ya setelah dikurangi biaya-biaya biaya produksi yang dia keluarkan. Artinya bahwa pada bulan Juli itu petani hanya mendapatkan 2,035%. Ya, bayangkan misalnya kalau dia mengeluarkan biaya produksi misalnya katakanlah lebih gampangnya 1 juta. Berarti kan kalau dia 10% kan berarti 100.000. 100.000 betul. Kalau dia 2% 100.000 bagi 5. Iya. Berarti hanya 20.000. Itu kan sangat kecil. Iya, betul sekali. Apa yang bisa dilakukan oleh petani dengan penghasilan yang hanya 20.000 itu selama dia bekerja kan 6 bulan itu kan sudah sangat tidak memadai. Nah, ini memang jadi persoalan. Ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya tentu kita ingin ya, pembangunan pertanian kita ke depan bukan hanya sekedar untuk menaikkan atau meningkatkan produksi pertanian, tetapi yang lebih penting lagi ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani. atau pendapatan petani. Petani. Nah, iya. dan tentu bahwa
persoalan ini memang tidak sederhana. Butuh keterlibatan banyak ya, pihak tentunya ya Bang ya. Kompleks, ya. Itu seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Tentu kita harus memahami apa sih faktor-faktor ya, penyebab NTP petani itu masih rendah. Seperti itu. Biasanya pertama kita bicara tentang produksi. Padahal sebenarnya produksi cukup bagus. Artinya ketika kita bicara produksi berarti kan saprodi, sarana produksi ya yang harus tersedia seperti alat-alat pertanian, kemudian yang ngetren itu kan pupuk yang selalu jadi pembicaraan, ya betul kan? Sekali. Apalagi kan kalau misalkan berbicara dengan pupuk sebagai hal utama nih yang dibutuhkan para petani Bang. Terus ada pemberitaan terkait dengan adanya kelangkaan pupuk, terutama pupuk subsidi nih. Bagaimana Bang tanggapan Abang mengenai hal tersebut? Ya, jadi sebelum kita bicara pupuk, nanti kita bicara pupuk. Jadi kita bicara sarana produksi pertanian. Kemudian juga persoalan petani kita ini adalah luasnya lahan pertanian. Luasnya lahan itu artinya rata-rata petani kita itu sebenarnya lahan yang dimiliki sangat kecil. Ya rata-rata mungkin tidak sampai 1 hektar, rata-rata 0,4 hektar. Artinya bahwa lahan-lahan pertanian itu sebenarnya yang dimiliki oleh petani sekarang sangat tidak memadai. Artinya kalau misalnya lahannya kecil, otomatis produksi untuk petani yang bersangkutan juga kecil. Walaupun secara keseluruhan menjadi besar kan, karena banyak seperti itu. Nah, kemudian itu di hulu. Nah, di hilirnya, ya di tengah-tengahnya ya tentu adalah bagaimana petani ini setelah saprodinya tersedia, bagaimana dia bisa memelihara tanamannya, yang mencegah hama penyakit dan sebagainya. Kemudian bagaimana supaya mutu atau kualitas ya, jadi bukan hanya kuantitas dari hasil pertanian itu menjadi bagus. Nah, berikutnya di hilirnya ya itu adalah harga. Nah, kita di hulu saja ada satu persoalan besar yang memang sudah bertahun-tahun tidak atau belum bisa kita atasi, yaitu persoalan pupuk itu. Itu persoalan di hulu, sarana produksi. Padahal ketergantungan atau kebutuhan akan pupuk terkait dengan sarana produksi pertanian ini di Lampung ini sangat tinggi. Ya. Rata-rata dari produksi pertanian ketika misalnya kita ingin nanam apa, itu kebutuhan pupuk itu bisa menjadi sekitar 60% dari kebutuhan biaya. Sama kalau misalnya kalau kita melihara ikan, ya ikan tambak itu, biaya yang paling besar itu adalah sebenarnya adalah pakan. Pakan ya. Nah, kita bicara masalah pupuk ini menjadi persoalan klasik. Ya, karena ketika pupuk itu dibutuhkan, justru itu langka dan harganya sangat mahal. Nah, kalau menurut saya salah satu persoalan pupuk ini adalah kekeliruan kita untuk melihat persoalannya. Jadi memang ada pupuk subsidi. Ya, pupuk subsidi ini itu tidak 100% memang. Yaitu sekitar berkisar 60%. Nah, justru menurut saya subsidi yang tanggung seperti ini yang menjadi pokok, salah satu menjadi pangkal persoalan. Jadi misalnya begini, kita belum memiliki kontrol yang bagus itu terkait dengan misalnya 60% subsidi pupuk ini apakah 100%-nya sudah bisa diedarkan ke petani. Karena diduga justru sudah dia tidak 100% pupuk subsidi ini, 60% itu tidak 60% itu ke petaninya. Nah, salah satu peluangnya adalah seperti ini, Mbak. Misalnya begini, katakanlah dia 100 ton, berarti kan pupuk ini kan subsidi ini tersedia 60 ton kan, 60%. Ya. Nah, karena administrasi kita yang kurang bagus, kontrol atau pengawasan kita kurang bagus, yang 60 ton ini apakah dia sudah terdistribusi secara
optimal ke petani. Berarti kan kalau dia optimal kan berarti tinggal 40% lagi dong. Ya nggak, yang harus dipenuhi kan. Iya, betul. Tapi ini tidak seperti itu. Iya. Kenapa? Karena begini cara ininya, celahnya. Ketika misalnya pengedar pupuk lah, apa itu namanya, kios, apapun namanya, distributor itu pupuk, ya kan, celah untuk apa namanya mengakali lah, Iya. itu adalah misalnya pupuk ini sudah diedarkan 30% dari 60 ton, berarti 30 ton ya. Nah kemudian distributor bisa saja mengatakan atau kios itu pupuk sudah tidak ada. Dan apa alasannya tidak ada? Alasannya adalah memang subsidinya tidak 100%. Ya kan? Padahal sebenarnya masih ada 30% yang disimpan kan. Nah, harga pupuk subsidi dengan non subsidi itu bisa 2 kali 3 lipat per kilonya. Jadi kan orang tergoda untuk apa namanya manfaatkan pupuk subsidi yang sangat murah itu, ketika dia dikemas menjadi non subsidi kan dia untungnya bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya, betul sekali Bang. Ya, seperti itu. Sama dengan persis yang terjadi dengan apa namanya BBM, khususnya solar subsidi dengan non subsidi. Itu harganya jomplang. Akhirnya kan kita dengar banyak peristiwa kan di berita itu adalah penyalahgunaan itu. Jadi solar yang non subsidi, ya kan, yang subsidi, ya kan, ditampung pakai modifikasi mobil, oleh beberapa oknum, kemudian dia jual lah dengan harga yang lebih tinggi. Oke, tentunya itu bakal merugikan masyarakat ya Bang ya? Iya dong, negara kemudian nggak tepat sasaran kan? Iya, nggak tepat sasaran. Ya juga industri-industri juga senang dia, yang mestinya dia beli mahal dengan harga industri, dia jual. Nah seperti itu, jadi peluangnya di situ. Nah kalau menurut saya salah satu caranya, karena memang Lampung ini adalah salah satu lumbung pangan nasional dan kita sangat berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, karena kita memang level kemiskinan kita yang masih tinggi. Ya, yang sebagian besar tentu adalah petani. Kalau menurut saya sebenarnya salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan pupuk itu adalah pemerintah provinsi berupaya untuk menjamin ya itu ketersediaan 100% kebutuhan pupuk. Oke. Jadi bukan 60% lagi. Iya. Jadi misalnya 60% dari pemerintah pusat, 40% disiapkan oleh provinsi. Iya. Nah, kalau dia 100% pupuk itu tersedia, kemudian terjadi kelangkaan pupuk, pasti kita akan mengatakan pasti terjadi penyimpangan. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya dia hanya 60% kan ngeles, ya nggak terjadi penyimpangan lah, memang kurang. Emang segini ya, memang segini gitu. Dan segininya itu kita nggak ngecek juga, iya, ada datanya. Iya, karena masih banyak petani juga yang awam akan hal tersebut ya Bang ya. Iya kan seluruh Lampung ini ngecek 60% di mana kan misalnya, kalau itu terdata juga bagus juga. Sehingga kita bisa mengecek. Ya belum lagi kalau misalnya ada oknum-oknum yang mohon maaf yang nakal, susah lagi kan. Nah oleh karena itu salah satu cara seperti itu, dan itu sebenarnya tidak banyak-banyak amat juga. Nah, karena itu kalau saya sebenarnya mengusulkan, kalau saya jadi gubernur insya Allah salah satunya adalah apa namanya pupuk itu harus 100%. Oke. Dan apa namanya caranya adalah kita apa namanya negosiasi ya dengan produsen-produsen pupuk, atau kalau menurut saya yang lebih efektif lagi adalah pemerintah mendirikan BUMD, membangun pabrik pupuk. Misalnya di Lampung ini kita bagi menjadi 3 sentra atau 4 sentra, gitu kan? Jadi kita bangun misalnya untuk daerah Tulang Bawang, ya misalnya itu satu, gitu kan misalnya kan? Atau dia mencakup Tulang Bawang itu mencakup Lampung Tengah, kemudian nanti daerah Timur, ya kan, dan Lampung Selatan, kayak gitu kan? Kemudian nanti daerah Tanggamus, ya mungkin 3 atau 4 sentra pabrik itu kan, yang setelah saya pelajari ternyata yang enggak mahal-mahal amat, bisa dengan 30-40 miliar itu bisa ya secara bertahap. Nah nanti seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani, maka subsidi ini tentu memang
harus kita kurangi. Oke. Tapi bukan mengurangi jumlahnya, mengurangi harganya, menaikkan harganya. Kalau kita mengurangi jumlahnya lagi, ya akhirnya terjadi lagi Langka lagi, Bang. langka lagi Iya, gitu. betul. Jadi tetap jumlahnya harus cukup, tapi mungkin harga subsidinya kalau dulu misalnya kita jual oke lah 50.000, ya mungkin kita naikkan 60.000 gitu. Tapi ya, syaratnya harus seiring dengan meningkatnya kemampuan petani. Seperti itu ya, karena memang kita juga harus mendidik petani kita itu ya tidak hanya tergantung terus. Dan mereka sebenarnya menurut saya tidak mau tergantung. Kalau mereka ini misalnya bisa mandiri, kenapa mereka harus tergantung? Iya, kan? betul sekali. Yang penting memang mereka bisa beli itu pupuk. Ada juga barangnya. Iya, ada juga barangnya. Nah, menurut saya salah satu itu. Nah, tentu tata kelolanya juga harus diperbaiki. Artinya setelah menjamin ada keterjaminan jumlahnya cukup, tata kelolanya. Misalnya ya, kita minta kepada distributor ya misalnya kita berikan gitu, atau BUMD ini sekian ya kan, kamu penuhi misalnya untuk daerah sentra Tulang Bawang sekian, Lampung Tengah sekian, Lampung Timur sekian. Itu kita kontrol dengan ketat. Sejauh mana dia sudah menyalurkan itu dengan benar. Ya kan? Tentu dengan mekanisme yang ada ya, RDKK lah, macam-macam dan sebagainya. Nah, saya kira itu salah satunya. Iya, jadi pentingnya pengawasan juga ya, Bang, ya, dalam proses penyaluran pupuk tadi. Dan kalau menurut saya, kalau dia pakai BUMD misalnya, ya pemerintah bisa powerful untuk memberikan pengawasan. Ya, kita katakan kalau Anda tidak mampu ya berarti ya kan, ganti tugas kan, seperti itu. Iya, kalau saya kalau saya jadi gubernur, saya kontrol langsung masalah pupuk itu. Mesti itu yang namanya semua pihak yang berkepentingan terkait dengan pupuk itu, ya utamanya masa-masa dibutuhkan oleh petani, mesti harus setiap minggu atau bila perlu setiap hari kita kontrol. Kita bikin database-nya. Ini pupuk kita ini stoknya berapa, sudah keluar berapa, melalui apa. Ini kan sudah zaman teknologi informasi yang sudah canggih. Iya, masa iya bisa kita tidak bisa mengontrol itu? Jadi udah punya database ya, Bang, istilahnya. Jadi bisa mengontrol bagaimana nih penyaluran pupuk subsidi sehingga tidak lagi terjadi kesalahpahaman ataupun kelangkaan di pasaran seperti itu ya, Bang. Nah, tadi kan Abang udah memberikan tanggapannya, kira-kira apa aja sih faktor dari kelangkaan pupuk dan juga solusi dari Abang. Nah, kan kita pernah ngedengar nih, Bang, di berita kalau misalnya adalah kasus mafia pupuk nih, Bang. Kalau menurut Abang, bagaimana sih cara untuk memberikan solusi yang terbaik untuk bisa istilahnya meminimalisir, bahkan kalau bisa meniadakan yang namanya mafia pupuk ini, Bang? Nah, menurut saya mafia ini kan karena kontrol yang lemah. Kemudian pasti itu juga ada kong kali kongnya. Iya, betul sekali. Dengan pihak-pihak yang terkait, ya. Ya kan? Itu pasti. Kalau enggak ya kecil kemungkinan. Kemudian kita memiliki database yang belum memiliki database yang bagus. Iya, betul. Nah, misalnya kan kita bisa lihat sentra pertanian di daerah kabupaten atau berapa kabupaten, berapa kebutuhan pupuknya. Kemudian misalnya kita kelola lewat BUMD, kan jelas. Iya, jelas. Betul. Iya kan? Pihaknya berarti kan BUMD yang ngelola itu kan, seperti itu kan. Jadi kita bisa tahu siapa ini, di mana yang langka ini. Kalau terjadi kelangkaan misalnya di mana. Dan kita akan tahu persis siapa yang bertanggung jawab di daerah itu. Iya, betul. Iya kan gitu kan? Nah, itu bisa kita telusuri kalau kita ada kemauan. Ya kalau kita nggak bingung gitu kan, ngedengar asal Bapak senang aja begini begitu ya kan itu bisa. Makanya kata saya tadi, tata kelolanya juga kita atur. Iya, betul. Sehingga kontrol kita bisa efektif. Ini bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab di mana, berapa jumlahnya, bla 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 bla. Kemudian kita minta datanya itu digitalisasi. Ya kan? Iya, apa orang masjid juga bisa kok sekarang? Iya, semua aspek, Bang, ya. Semua sektor sudah menggunakan digitalisasi. Betul. Jadi di masjid saya itu kita bisa real time loh, melihat berapa sih saldo, siapa yang nyumbang, siapa aja yang nyumbang, iya, bisa diakses. Betul sekali, Bang. Saya mungkin insya Allah akan seperti itu. Iya. Saya katakan dengan para petani, kelompok tani, ini data kita real time.
Ya kan, pupuk ini, kesediaan pupuk kita di distributor A sekian, wilayah kerjanya sekian. Nanti bisa diakses siapa yang sudah mengajukan pupuk, kemana dan sebagainya, kelompok Gapoktan mana, bla 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 bla. Oke. Gitu dong. Mantap, luar biasa sekali. Bisa. Iya. Nih Bang, seperti yang kita tahu kan kalau misalkan berbicara tentang hasil pertanian di Lampung tentunya banyak komoditas nih Bang. Ada beberapa jenis komoditas, mulai dari jagung, padi dan sebagainya. Menurut Bang Hantoni nih Bang, apa sih kira-kira komoditas unggulan dari Lampung Bang? Kalau unggulan itu memang kita kan sudah sangat luar biasa. Di padi, di jagung itu kan yang terkenal Gorontalo. Tapi kan sebenarnya belajar ke kita. Iya mereka itu. Ya memang program pemerintah ya Pak Jale sih, padi, jagung dan kedelai. Ya kan? Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ini juga perlu kita pahami juga ya. Diversifikasi itu kadang-kadang masih mandek. Iya. Ya kan? Kita ini lebih banyak intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau extend itu kan memperluas lahan. Nah, lahan di Lampung ini sudah agak sulit. Karena rata-rata ini mereka ini campur. Jadi misalnya begini. Di satu lahan itulah mereka nanam padi, nanam jagung. Gitu loh. Jadi misalnya ketika mereka nanam padi, ya kan otomatis jagung ini akan turun. Gitu kan, karena kebanyakan lahan itu sama tempat mereka nanam itu. Seperti itu. Makanya kalau dia tidak tepat waktunya, makanya kadang kita dengar banyak bibit-bibit benih-benih jagung itu misalnya yang dari pemerintah itu kadang-kadang nganggur. Iya betul. Ya kan? Karena memang tidak tepat waktunya. Dan saya kira ini bisa sebenarnya dengan tata kelola yang bagus ya. Tapi memang butuh waktu. Ya kapan misalnya petani ini nanam jagung, berapa luasan lahannya? Nah inilah kalau menurut saya gunanya yang namanya penguatan kelembagaan itu. Jadi maksudnya jangan sampai kita tuh hanya laporan aja Gapoktan sekian, Poktan sekian, tapi itu sebenarnya hanya ya namanya doang. Iya. Sehingga kita tidak bisa akses informasinya dan tidak ada manfaatnya. Jadi adanya Gapoktan tuh pas kalau lagi mau ngajuin pupuk gitu atau bantuan pertanian. Nah ya, ini makanya tadi saya katakan tadi adalah salah satu strategi kita adalah penguatan kelembagaan pertanian itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar meningkatkan produksi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Nah, penguatan kelembagaan ini menjadi sangat penting karena dari sinilah sebenarnya ini akan meningkatkan kesadaran petani, ya kan? Caranya bertani semakin bagus gitu kan, kemudian dia yang lebih penting sebenarnya ada kelembagaan petani itu sebenarnya ini kalau mereka bagus ini bisa nego masalah harga, iya. Kalau mereka ini kuat, ya kan harga ini kan kebanyakan bukan ditentukan oleh petani, iya. Kita akan nanti mencoba petani itu ikut menentukan harga, jangan mereka nerimo aja kan seperti itu kayak yang kita kasihkan singkong gitu kan? Iya betul Bang. Iya singkong itu kan begitu mereka panen sengaja kata pabrik, waduh kami nggak nerima. Iya. Ada puluh-puluh ya gitu kan akhirnya diturunkan dan sebagainya. Nah ini menurut saya pemerintah harus ikut campur. Itulah gunanya pemerintah kan, ya kan harus ada cara-cara ya supaya misalnya ketika petani panen ya dia mendapatkan harga yang sesuai. Jangan justru dia panen justru harga turun. Iya, dan justru itu akhirnya menjadi keluhan petani dan ngebuat dia nggak kayaknya banyak keluhan kan akhirnya Bang, makanya banyak maafnya ngomong sering terjadi demonstrasi oleh petani. Jadi gini loh Mbak, itu kan pangan strategis nasionalnya kan padi, jagung, kedelai. Iya betul sekali. Nah singkong nggak disebut-sebut, padahal produksi singkong kita ini ubi kayu kan terbesar. Iya. Lampung ini kan, se-Indonesia ini kan, sebenarnya pemerintah perlu berupaya untuk menjadikan jagung singkong itu sebagai pangan strategis daerah namanya, sehingga dia mendapatkan perlakuan yang memadai. Iya, selain tadi padi dan juga jagung. Iya, jagung dan kedelai gitu kan. Kita minta ya atau kita tetapkan sebagai pangan strategis daerah, sehingga nanti dia mendapatkan perhatian yang cukup terkait dengan harganya, produksinya dan sebagainya. Seperti itu, termasuk dia juga dapat subsidi juga. Gitu kan. Nah ini yang penting karena
Kan tujuan kita kan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Iya. Kan gitu loh. Ya kalau tujuan kita ini hanya sekedar misalnya Meningkatkan kuantitas saja. Iya, kuantitas saja dan tanda kutip hanya ya, yang penting kamu produksi biar tidak terjadi kegoncangan pangan. Masalah kamu misalnya bisa sejahtera enggak itu urusan belakang, enggak kayak gitu. Kan manusianya juga kan yang harus kita tingkatkan dong. Iya, betul sekali. Nah ini kalau menurut saya sih memang yang paling mendasar itu adalah apakah kita memang mempunyai keberpihakan kepada petani. Itu yang penting kalau menurut saya, itu yang paling utama. Kalau kita memiliki keberpihakan 1000 jalan. Kalau sejak awal kita kurang memiliki keberpihakan kepada petani, 1000 jalan juga untuk ngelesnya. Istilahnya bilangnya jalan buntu lah. Ya, jalan buntu, ya gitu. Atau ya setengah-setengah, kan memang nggak niat membantu petani itu. Kalau lagi ribut-ribut baru wah sibuk gitu. Jadi tidak ada program berkelanjutan gitu kan yang bagus bagaimana. Walaupun memang kita menyadari itu tidak mudah dan mungkin tidak sebentar. Ya karena justru tidak mudah itu maka kita harus pikirkan serius. Iya, betul. Ya kan gitu kan. Jangan setengah-setengah hati ya Bang ya. Hati dan seperti itu. Nih Bang, tadi kan udah berbicara tentang komoditas, sudah berbicara masalah pupuk, terus juga kita akan berbicara soal pemasaran dari hasil pertanian di Lampung. Nah, seperti apa sih Bang yang Abang lihat saat ini tentang pemasaran hasil pertanian di Lampung? Apa yang sudah baik yang sudah dilakukan dan apa sih yang kira-kira akan lebih baik ke depannya jika dilakukan seperti itu Bang? Nah, memang ya saya sebenarnya hormat dengan idenya ini ya Bang Udin ya. Beliau kan punya ide terminal agribisnis. Ya kan? Dan itu sebenarnya sudah detail loh, sudah bagus loh sebenarnya rencananya. Iya. Nah hanya saja itu memang ada sih kendala-kendalanya. Tetapi kan kita akan menimbang kira-kira kalau ini terwujud seberapa besar dampaknya. Kalau dampaknya misalnya memang besar ya untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita, why not? Mengapa tidak kita seriusi betul walaupun tantangannya besar. Misalnya salah satunya itu misalnya persoalan apa namanya dulu energi ya, tenaga listriknya gitu kan. Itu kan saya pernah meninjau di sana. Malah justru orang itu sudah dia dijaga Satpol PP, ngejaga lahan kosong gitu kan biaya juga kan akhirnya kan. Iya, betul. Kemudian batu itu lagi musim batu, saya jadi anggota DPR di tahun periode terakhir saya itu, saya kunjungi di sana. Banyak orang-orang di situ, kenapa? Karena itu kan untuk ininya pengerasan itu banyak orang batu-batu itu diambil dari Lampung Selatan. Rupanya mereka nyari bungur lah, nyari apalah gitu. Ya iya. Dan sebenarnya banyak ide-ide. Saya pernah mendengar ide dari himpunan tani itu ya, ya HKTI ya, kelompok tani itu misalnya nih, mengapa kita tidak misalnya membuat pasar tani seperti di Keramat Jati. Di Keramat Jati itu yang namanya kesediaan beras itu oleh Pemprov DKI itu adalah harus tidak ada ceritanya, tidak ada ketersediaan beras misalnya sekian bulan dan sebagainya, sekaligus untuk memperbaiki harga beras. Nah, ini kan soal beras kita ini kan begini, begitu sudah masuk masa panen sudah berpuluh-puluh truk di sawah itu beras itu sudah diambil orang dari Karawang, dari Cianjur, pokoknya dibawa ke sana, diolah, ya kemudian pulang-pulang sudah mereknya berbeda dengan harga yang lebih mahal. Iya betul. Nah seperti itu. Nah banyak nilai tambah yang hilang dari situ, misalnya gabahnya, ya kan, bekatulnya gitu kan yang hilang, udah dibawa ke sana malah kita dapat harga yang mahal ya betul. Nah oleh karena itu kalau menurut saya, dan itu ada perdanya loh itu sebenarnya, perda tentang gabah itu, artinya memang beras itu atau padi itu keluar dari Lampung itu dilarang dalam bentuk padi. Iya, harus dalam bentuk beras. Nah kan berarti, nah ini sebenarnya persoalan-persoalannya sudah dirumuskan, tinggal nanti kita sempurnakan gitu kan, kemudian nanti seperti apa jalan-jalan keluarnya.
Karena mungkin waktunya sudah berubah ya sekarang ini kan. Dulu itu sebenarnya sudah dianalisa seperti apa. Nah, kemudian dulu waktu kita membuat perda tentang gabah itu, ya, itu ada teman-teman DPRD dari provinsi mana, Banten kalau nggak salah ujung. Pak, kan berarti saya ketua komisi 2 yang membidangi ekonomi, salah satunya Dinas Pertanian. Apa ini kata dia, hanya sekedar lip service lah. Karena ini agak susah nih Pak katanya. Saya bilang bukan begitu Mas. Yang penting kita punya itu dulu untuk membantu. Ketika dia sudah jadi perda, ya kan, dan perda ini dirumuskan dengan serius, sehingga tergambar bagaimana misalnya mengelola implementasinya. Saya kira nanti oke lah kalau misalnya pemerintah yang sekarang ini nggak serius, ketika sudah ada perdanya, mungkin insya Allah akan ada orang yang serius. Ya, betul. Nanti akan dijalankan oleh orang-orang yang serius. Ya mudah-mudahan kita lah yang amin. Jadi ini kita nggak boleh, saya bilang, kalau kita tidak bisa mengambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kan gitu. Kalau kita tidak bisa optimal 100% urusan gabah, beras itu tidak bisa kita selesaikan, bukan pula juga 100%-nya kita nggak urus. Mana yang bisa kita urus, kita urus. Betul sekali. Secara bertahap. Nah itu, dan sebenarnya pihak-pihak yang terlibat berkepentingan di situ banyak ide-ide sebenarnya. Yang menurut saya ini bisa kita kolaborasi. Ya kan? Ide mereka apa, kemudian kira-kira kita perankan seperti apa. Iya, kita zamannya kolaborasi, tapi kadang-kadang ngerasa ya jangan sampailah kita merasa pintar sendiri, gitu kan, hebat sendiri. Ya. Akhirnya kerjasamanya nggak terjalin secara totalitas ya Ban ya. Kolaborasi itu kan bersinergi. Pasti orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah itu saling melengkapi. Nah itu saling melengkapi. Itu dong. Tapi kalau sejak awal kita udah nggak hebat kalau nggak kita, gitu, nggak pintar kalau nggak kita. Keegoisan muncul, nggak jalan malah jadinya. Iya, betul sekali. Nah Bang, ini kan juga di pemberitaan itu banyak sekali keluhan-keluhan petani yang bilang kalau misalkan dari petani harganya murah, karena ternyata yang memainkan harga itu pihak-pihak tengkulak nih Bang. Khususnya di Lampung juga kan banyak sekali kejadian seperti ini nih Bang. Bagaimana sih Bang pendapat Abang, dan kira-kira solusi seperti apa nih Bang yang bisa Abang berikan Bang? Jadi saya ini ngikutin perkembangan politik di Malaysia. Nah ini kan mereka barusan pemilu, kemudian dilantiklah Perdana Menteri baru, Anwar Ibrahim. Jadi dia itu langsung nego dengan pengusaha yang hampir menguasai 80% ya kalau nggak salah. Sektor pertanian khususnya padi di sana itu. Kemudian dia langsung nego lah, tidak dia paksa. Dia bilang kamu ini kan katanya ngambil untung udah terlalu besar dan ada datanya. Ya kan? Dan kalau terjadi seperti itu, nanti lama-lama dia juga yang rugi nanti. Kenapa? Ketika petani itu merasa tidak ada harapan ya di situ kan, atau kecil, ya pasti nanti orang beralih. Nanti dia kan bisnisnya hilang juga. Akhirnya dia minta bagaimana keuntungan kamu itu dipulangkan lagi ke petani sebagian. Itu tahun ini, padahal dia baru jadi Perdana Menteri bulan Desember inilah. Dia tahun ini kan berarti udah tinggal di ujung tahun kan? Iya. Itu pengusaha itu mau 10 juta ringgit dia bantukan ke petani, dipulangkan. Kata mereka salah di sana itu petani itu pesawah. Gitu kan? Dan tahun depan 50 juta ringgit. Kalau 50 juta ringgit itu 1 juta itu kan mereka kan harga ringgit itu kan sekitar 3.400 ya, hampir sama dengan real kan. Berarti kan kalau 1 juta kan berarti kan ya 3 juta atau 4 juta. 3,4 miliar. 10 juta kan berarti 340 miliar. Iya betul. Kan lumayan kan? Iya betul. Ya nggak, misalnya. Nah kita kalau menurut saya bisa seperti itu ya Bang diterapkan. Bisa. Nanti misalnya begini. Kita tahulah misalnya pemain-pemain itu siapa kan. Ya kita akan nego lah dengan mereka, ya kan? Seperti apa gitu kan persoalannya. Bukan berarti kita juga mau
memaksakan kehendak kita kepada mereka. Ya, kita berikanlah rasionalitasnya kan seperti apa. Ya kan? Kemudian kita berharap, nah ini yang menjadi PR kita. Itu kan salah satu fungsi pemerintah itu kan regulator. Iya. Ya kan? Fungsi pemerintah itu kan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan regulasi. Pembuat regulasi. Iya, jangan. Ini kalau mau regulasi itu jangan regulasi banner aja. Ya kan, maksud saya ini juga udah karuan-karuan ya, banner udah di mana-mana. Nggak ada lagi tebang-tebang kan. Ya, maksud saya, nah itu sebenarnya kehadiran pemerintah itu diharapkan oleh rakyat itu adalah bagaimana bisa menegakkan keadilan. Itu. Gitu dong. Ya kalau enggak ya penggunanya kita. Ya kan? Bagaimana nih kepincangan-kepincangan seperti itu kita atur. Makanya kenapa misalnya beras itu bisa ada HPP. Dulu itu udang juga seperti itu. Ya kan? Ya kan? Nah, mengapa ini tidak kita tegakkan? Gitu kan? Misalnya ketika petani itu misalnya sudah dekat masa panen, mulai kita nego kan dengan apa namanya, kalau bisa ditampung Bulog semua ya bagus gitu kan ya kan. Iya, betul. Kemudian ada misalnya resi gudang, itu jalan pelanggar resi gudang itu kan diharapkan kan petani itu tidak terpaksa dan tanda kutip menjual hasil panennya itu setiap saat karena memang dia butuh. Kan gitu. Kalau dia setiap saat kan berarti kan ketika itu harga dimurahkan dalam tanda kutip, dia terpaksa harus jual kan. Tapi maksudnya nggak kan kayak gitu, dia taruh. Ya enggak? Kalau dia misalnya butuh, bisa juga diambil dulu bank kan, bantuan dulu kan. Nanti diganti dengan titipan hasil panen dia yang dia bebas menjualnya ketika harga bagus. Harga bagus. Gitu. Kan itu sebenarnya filosofinya. Nah, kenapa ini tidak kita jalankan? Ya enggak? Sehingga petani itu tidak dipaksa terus begitu harga murah. Ya tentu memang kita lihat hasil panennya seperti apa. Kalau horti susah, ya buah-buahan misalnya tomat, nah ini memang harus ada hal lain yang perlu kita lakukan. Ya kalau menurut saya kalau yang horti itu yang sudah dijalankan tempat-tempat lain itu adalah memang kerja keras juga. Yang mau nggak mau itu kita harus gunakan teknologi dan harus ada diversifikasi. Iya betul. Jadi misalnya saus atau apa yang misalnya sifatnya rumahan atau gapoktan tadi itu kan memproduksi. Ya kan? Jadi tidak hanya barang mentahnya saja yang dijual, tapi barang olahannya. Jadi lebih istilahnya lebih mahal dijual dengan keuntungan gitu bagi para petani. Lebih awet. Ya kan? Iya betul sekali. Dan ini menurut saya bisa dipetakan dan kita memang harus bekerja sama, kolaborasi tadi itu. Iya, dengan semua pihak terlibat. Dengan semua pihak, dengan pemerintah. Dan menurut saya, yang tadi itu yang dilakukan Anwar Ibrahim tadi itu misalnya itu adalah salah satunya maksudnya itu. Jadi misalnya ada korporat yang bisa selama ini ngambil keuntungan dari petani itu dia bisa memulangkan duit petani dia sebagian itu untuk petani untuk memberdayakan tadi itu. Nah itu Mbak, jadi artinya memang dalam hal ini salah satu fungsi pemerintah pemberdayaan itu juga harus dilakukan tadi kan, regulasi, pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Ya. Nah seperti itu. Nah ini pemberdayaan seperti itu. Ya, memang tidak mudah. Sekali lagi. Iya betul. Dalam menjalannya tidak mudah, pasti banyak kendala tentunya. Iya, tapi kan bukan berarti tidak bisa. Iya, setidaknya harus dicoba gitu kan. Ya menurut saya itulah gunanya pemerintah. Pemerintah itu kan mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh rakyat. Iya. Kalau Pugu dia bisa kerjain sendiri semuanya, ngapain ada pemerintah? Iya betul sekali. Tidak diperlukan lembaga lain. Ya maka dong. Bukan itu persoalannya kan? Iya. Misal jalan raya, mana rakyat bisa membangun jalan raya? Ya enggak? Kan gitu loh. Akses ke produksi pertanian, gitu kan? Bla 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 bla, ya nggak bisa dia. Walaupun ada orang-orang tertentu yang saking keselnya dia bangunlah jalan terus kilo 2 kilo gitu kan, orang-orang kaya gitu. Ya kan nggak bisa. Nah itu fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah itu apa yang tidak bisa oleh dilakukan rakyat, dia turun. Ya kan? Melalui kewenangan yang banyak yang diberikan, melalui anggaran yang diberikan.
dia. Itu kan gunanya. Iya. Ya kalau cuma pakai jengkol-jengkol doang yang untuk apa? Jadi selain menjalankan untuk membuat regulasi, juga pemberdayaan, pentingnya juga pemerintah ini melakukan pelayanan yang baik ya untuk mensejahterakan petani dan juga pembangunan. Sebagainya memang itu gunanya. Kalau kubu itu tadi, kalau hal-hal itu yang bisa dilakukan sendiri oleh rakyat, kayaknya seperti makanya ya. Gitu. Betul Bang. Justru yang tidak bisa mereka lakukan, kan membuat regulasi tadi itu, misalnya membangun infrastruktur ya. Iya. Oke. Nih Bang, berbicara tentang tadi pertanian. Tentunya kan salah satu faktor pendukung dari hasil pertanian di Lampung ini adalah alat-alat pertanian nih Bang. Ya. Menurut Abang, bagaimana sih kondisi alat pertanian yang ada di Lampung? Apakah sudah menunjang untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian atau belum? Jadi ini kan mekanisasi pertanian ini memang itu salah satu kunci ya sebenarnya untuk meningkatkan produksi, kemudian juga untuk efisiensi, sehingga petani itu bisa nanti kalau dia lebih efisien kan berarti kan harganya akan menjadi lebih meningkat kan hasilnya yang dapat petani. Nah ini memang menjadi tantangan kita. Yang saya tahu ini memang melalui misalnya aspirasi anggota DPR gitu kan, wah bagi gitu kan, traktor, hand traktor lah, macam-macam dan sebagainya. Betul. Tapi kan kalau di situ kan ada kelemahannya, biasanya kan mereka ini kan mikirin dapilnya masing-masing. Iya betul. Pertanyaannya, kalau misalnya tidak semua anggota DPR misalnya, ini misal ya, dari Lampung itu yang 20 orang itu tidak duduk di komisi itu, ya kan, otomatis kan mungkin konstituennya nggak dapatkan perhatian kan, gitu kan. Nah oleh karena itu kan menurut saya ini harus kolaborasi. Itu sudah bagus apa yang diperankan oleh wakil-wakil rakyat kita, tapi tentu ini bisa dikelola. Dan memang sebenarnya memang mereka bagi-bagi itu juga sebenarnya sudah kerjasama, gitu kan. Tetapi mana yang kira-kira bisa berperan secara langsung? Itu terkait dengan ketersediaannya. Artinya ketersediaan itu apakah cukup, kemudian apakah tepat sasaran. Nah berikutnya kalau menurut saya itu perlu peningkatan pengetahuan ya oleh para petani kita, sehingga ya alat-alat ini bisa optimal. Iya betul. Gitu kan, alat-alat bisa optimal dan mereka mungkin bisa memodif ya alat-alat yang ada. Nah kalau misalnya kita cukup tertarik juga dengan persoalan ini. Kenapa? Misalnya kayak pengolahan kopi, ya kan di mana-mana itu roasting ya, entah apa itu kan sudah bisa dibuat. Saya ada teman tuh, dia dapat orderan. Jadi salah satu BUMN kita itu CSR-nya itu adalah membantu alat itu. Dia pesan salah satu kenalan saya, saya banyak. Dia itu punya keterampilan, nggak kalah dengan ini loh, bikinan orang-orang itu. Iya, kalau nggak salah dia dapat pesanan banyak lah, pokoknya nilainya sekitar 1 apa 2 M gitu. Luar biasa. Iya, gitu. Itu angka yang nggak sedikit. Dan itu rumahan aja loh. Saya datang masalahnya, namanya dia yang produksinya. Jadi kan sederhananya kan alat itu kan ada 2 kan, ada elektriknya, ada mekaniknya kan. Dia bisa dengan ininya membuat alat itu dan dia cukup terkenal. Nah maksud saya hal-hal seperti ini bisa dikembangkan untuk alat-alat mekanisasi pertanian yang lain, gitu kan? Ini bisa kita kasih ruang, walaupun ini juga tidak mudah juga, gitu kan? Karena biasanya butuh modal. Kalau berbicara alat, modal yang betul cukup kan? Modal yang cukup. SDM yang mumpuni. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya, inilah gunanya kita punya kebijakan yang terintegrasi. Kita kan, dalam bidang pendidikan digalakkan pendidikan vokasi kan. Ya, anak-anak kita loh STM kalau macam itu, coba itu salah satu arahnya itu adalah mereka itu kreasi-kreasi yang bagaimana kalau misalnya kalau di tempat yang lain itu bikin pesawat segala macam yang kita dengar ya, fakultas teknologinya gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya di STM kita, fakultas teknik Unila kita itu kita fasilitasi
ya, supaya mereka berlomba-lomba untuk mekanisasi pertanian di Lampung seperti apa. Wah iya, ini menarik sekali Bang. Ya, kalau jadi berbicara betul. tentang Iya. kolaborasi dengan mahasiswa, Iya. karena memang sebenarnya di Lampung sendiri mahasiswa-mahasiswanya berprestasi ya Bang, Betul, terutama di bidang betul, pertanian, betul. di Fakultas Pertanian. Nah Betul. ini mungkin bisa nih Bang menjadi salah satu program kerja ya Bang ya, Betul. bekerja sama dengan Iya. mahasiswa yang sedang Benar. kuliah, yang tentunya bisa membantu petani-petani di Lampung ya Bang. Betul. Jadi misalnya ya untuk padi gitu misalnya seperti apa kan, selain hand tractor, habis itu nanti bagaimana yang tadi itu loh, yang bagaimana memproduksi gabah jadi beras yang sifatnya rumahan tapi alatnya murah gitu kan, nggak terlalu membutuhkan listrik misalnya, bla bla bla. Saya kira kalau itu digalakkan itu bagus, karena saya ingat betul waktu kita mau dapat jatah ITERA itu kan ITERA itu kan pilihannya itu adalah antara Sumatera Selatan dengan Lampung, mau ditempatkan di mana. Sebenarnya Sumsel itu dari sisi kesiapannya lebih siap Dibandingkan kita iya, ya Bang ya. dia punya lahan yang sudah tersedia, Jakabaring itu. Jadi Jakabaring itu kan sudah tersedia, jadi bukan hanya untuk stadion olahraga segala macam, itu mereka juga sudah siapkan itu. Untuk universitas. Kemudian mereka ini punya kelebihan, itu adalah ada Bukit Asam kan, gitu kan. Nah ini karena akan mendirikan universitas atau institut teknologi ini, memang kedepannya apa yang ingin dikembangkan, ya kan? Kalau itu kan berarti kan anorganik, ya kan? Nah ternyata mereka milih Lampung ini, potensi pengembangan energi atau segala sesuatu yang terkait dengan organik ini banyak, karena kita ini adalah daerah pertanian tadi itu kan. Nah itu kan berarti kan harus ada sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah dan dengan masyarakat. Apa yang menjadi potensi. Jadi keberadaan universitas itu sebenarnya adalah untuk mengembangkan juga potensi yang ada di Provinsi Lampung. Ya. Balik lagi berarti ke kolaborasi tadi ya Bang ya. Penting banget memang Bang. Ini kan perlu gitu loh, diajak mereka melakukan inovasi segala macam gitu kan. Ya kan ketika itu bisa skala rumahan atau skala lokal lah kira-kira kan, kayak tadi yang kata saya itu merosting kopi itu bisa gitu kan, gitu kan, wah itu dia murah misalnya gitu kan, kemudian dia applicable gitu kan, bisa nggak perlu nunggu listrik misalnya, saya kira bisa. Ya, dan kita jangan terlalu cepat-cepat mengharapkan hasil. Iya, karena semua butuh proses ya Bang ya. Iya dong, kalau mengharapin proyek supaya anggaran sekian-sekian, waduh. Ya saya kira seperti itu. Ya, kita gerakkanlah. Sudah sejak awal saya mengatakan itu bahwa orang di Lampung ini potensi sangat besar. Manusianya juga SDM-nya bagus-bagus, orang pinter banyak, yang punya jabatan banyak di tingkat nasional. Kita punya perguruan tinggi. Kenapa ini tidak kita kolaborasikan? Iya kan? Mungkin hasilnya tidak cesplon, tetapi kita sudah menempuh jalan yang benar. Setidaknya udah berada di jalan yang benar. Iya, dia on the track. Mau apapun nanti kendalanya ya kita coba dulu. Iya, gitu kita seperti itu, on the track. Oke. Nih Bang, tadi kan Abang sempat ngejelasin soal harga dari hasil pertanian yang memang untuk di Lampung sendiri katanya belum bisa istilahnya menyejahterakan ya Bang ya. Berarti di sini kan Abang ingin sekali kalau misalkan hasil pertanian ini dijual dengan harga yang setimpal atau bisa istilahnya membayar keringat dan juga lelah dari petani ini ya Bang ya. Oke. Dan di dalam dunia pertanian ini kan ada istilah diversifikasi nih Bang, diversifikasi pertanian. Nah, menurut Abang sendiri di Lampung ini seperti apa Bang? Apakah sudah menjalankan hal tersebut dengan baik atau belum Bang? Sebenarnya sudah memadai. Tapi itu kan di hulu. Kalau bicara harga itu kan juga tadi lebih banyak kalau misalnya karena tengkulak. Gitu misalnya, berarti itu adalah penyelesaian itu bukan diversifikasinya, bukan intensifikasinya, tetapi itu adalah bagaimana kebijakan harga. Seperti itu. Nah, oleh karena itu memang peran pemerintah harus sangat sentral di sini kalau sudah bicara harga. Contoh tadi lo singkong, misalnya kita tetapkan dia sebagai pangan strategis daerah, misalnya, kemudian kita tetapkan HPP-nya, gitu kan. Jadi ada kemudian kita berdayakan dari gudangnya gitu kan, seperti itu. Kemudian kita berdayakan kelembagaannya, seperti itu. Karena memang sekali lagi kita
tujuan dari kita memberdayakan petani itu bukan hanya sekedar dia memproduksi banyak, tapi bagi juga bisa meningkatkan kesejahteraan dia. Iya. Nah, salah satu misalnya jalan keluarnya misalnya adalah kalau melihat dari rata-rata misalnya hanya 0,4 hektar misalnya atau tidak sampai 1 hektar rata-rata petani, berarti kan produksi sangat rendah. Berarti itu salah satu jalan keluarnya itu sebenarnya sudah ada banyak sih ide-idenya adalah mesti satu keluarga petani itu diversifikasi, bukan hanya nanam padi aja. Bagaimana lahan itu sepanjang tahun itu bermanfaat. Semuanya tanaman berbeda ya Pak? Iya, mungkin waktu tinggal misalnya selang 2 bulan dia tanam. Misalnya apa dia misalnya minat tani, misalnya ada ikannya juga misalnya kan, atau jangan dibiarkan nganggur tuh lahan. Termasuk juga misalnya dia punya ternak misalnya kan, ayam, petelur gitu kan, sehingga satu keluarga petani itu tidak mengandalkan satu produksi atau satu komoditi. Oke. Nah kan berbicara petani mengandalkan satu komoditi ya, mungkin banyak sekali petani di Lampung juga yang sebenarnya memang belum paham tuh Bang. Dan juga mungkin ada beberapa case atau beberapa kasus seperti misalkan dia sudah dikasih alat tapi tidak bisa mengoperasikannya, atau sudah dikasih alat dia merasa kalau misalkan dengan adanya alat justru istilahnya dia merasa seperti apa ya, mengurangi pekerjaan. Ya. Atau mengurangi istilahnya kita bisa membayar orang, bisa memberi pekerjaan kepada orang lain tapi ternyata tidak bisa. Nah, jadi itu gini, seperti apa Bang? Saya itu tertarik itu ya. Jadi kan salah satu caranya kan penguatan kelembagaan. Ya, sehingga intinya penguatan kelembagaan itu untuk meningkatkan kapasitas para petani. Ya kan? Pengetahuannya, penguasaan dia terhadap teknologi, dia menjadi lebih pintar mendapatkan informasi, kapan harga segala macam gitu kan, seperti itu kan. Nah, termasuk kapasitas menggunakan teknologi ini kan keberadaan penyuluh. Nah, memang karena kan penyuluh itu udah lama ya, penyuluh pertanian ini kan dianggap seolah-olah petani ini sudah nggak banyak lagi dibutuhkan penyuluh. Sekarang kan penyuluh dikurangi, bahkan dinasnya kan kalau dulu kan ada itu badan penyuluhan atau dinas penyuluhan ini kan nggak ada lagi itu. Padahal kan generasi petani kan berganti. Kemudian tantangan di bidang pertanian juga semakin semakin banyak. Jadi kalau menurut saya keberadaan pembimbing atau penyuluh ini masih tetap sangat dibutuhkan. Tapi tentu jangan sekedar nyatet-nyatet aja. Nah, itu tadi Bang. Karena kalau tadi cuma sekedar nyatet-nyatet tidak ada yang signifikan tentunya kepada petani. Nah, ini persoalan sehingga akhirnya untuk apa nih penyuluh? Akhirnya penyuluh cuma minta laptop, minta fasilitas gitu. Betul. Nah, ini menurut saya yang keliru. Harus tetap, tapi gimana nih mengelola penyuluhnya? Seperti apa kita tetapkan bantuan-bantuannya seperti apa? Ya, bukan hanya sekedar nyatet produksinya berapa segala macam gitu kan. Nah, ini kalau menurut saya itu penting. Ya, kolaborasi lagi dan pihak-pihak tertentu. Ya, yang kira-kira berperan sentral lah di situ kan, seperti itu. Karena tadi itu perkembangan teknologi, pengetahuan itu kan cepat juga. Nah, petani ini kan kadang-kadang kan dia butuh yang sudah instan lah, berarti kalau dia petani juga misalnya dia kan perlu ke sawah sih, buka-buka lagi internet gitu. Nah, justru penyuluh itulah yang memberikan informasi gitu kan. Betul sekali Bang. Menanggapi hal tersebut, karena kan Mutiara juga rumahnya di depannya sawah luas nih Bang. Dan mayoritas petani itu sekarang memang banyaknya di usia-usia yang udah lanjut sebenarnya Bang. Dimana sebenarnya banyak juga nih Bang pemuda-pemudi atau yang istilahnya mahasiswa nih kurang tertarik untuk terjun langsung ke dunia pertanian. Itu menurut Abang gimana Bang? Ya karena larinya itu kan dia tidak bahasa kita itu. Ya tidak seksi untuk kesejahteraan hidup. Orang NTP-nya cuma 102. Betul. Ngapain gua jadi petani kata dia kan, kira-kira begitu. Tapi kalau justru petani itu misalnya peluang kesejahteraan juga cukup tinggi, ya mesti terjun lah mereka. Gitu mantap, luar biasa sekali. Jadi penting banget ya Bang adanya istilahnya pembaruan regulasi atau hal-hal yang bisa menyejahterakan para petani di Lampung ya Bang. Betul. Nih Bang, terakhir di sesi kita wawancara ini, menurut Abang apa harapan kedepannya untuk pembangunan pertanian di Lampung Bang?
Ya saya kira kita memang harus pertama kuncinya kolaborasi. Pertama kolaborasi, oke. Ya, dengan semua pihak yang terkait dengan pertanian itu. Kemudian berikutnya adalah memang harus ada keberpihakan Terhadap petani. Iya, terhadap petani itu harus awalnya itu basisnya. Kalau kita punya keberpihakan, akan keluar semua ide-ide terkait dengan itu. Kalau sudah nggak keberpihakan, ya udah jalan buntu tadi itu. Iya, jalan buntu dan ngelesnya banyak ya, Bang. Ngelesnya banyak, gitu kan. Nah, tentu ya ini harus diiringi dengan strategi dan program yang tepat. Dan menurut saya program yang tepat ini banyak ide-idenya. Ini bisa kita sinergikan, ya. Ya menurut saya apa yang kebijakan strategis yang akan dilakukan tadi kan sudah saya kasih, misalnya pupuk ya. Tapi tentu nggak semuanya juga kita kuasai kan. Iya betul. Nanti menurut saya itu akan banyak hal yang akan kita dapatkan. Nah pemerintah tinggal milih kan, ya nggak? Mana yang mau diprioritaskan? Iya, tahapan seperti apa dan sebagainya. Kita punya fakultas pertanian loh, betul. Ya kan, ya kan, gitu kan. Kemudian terkait dengan mekanisasinya tadi kita punya loh yang namanya apa namanya teknik itu kan. Waduh, itu sangat luar biasa. Iya. Istilahnya kita udah punya SDA, udah punya SDM, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik ya Bang. Betul. Biar hasilnya tentunya maksimal. Betul, itulah fungsi pemerintah. Iya, luar biasa sekali. Kayaknya ini kalau misalkan apa namanya, kalau nggak karena waktu ya Bang ya, kita kayaknya berlanjut terus nih Bang seputar dengan pertanian di Lampung. Wah luar biasa sekali tadi. Jadi harapan Bang Antoni tentunya bagaimana pemerintah itu memiliki keberpihakan terhadap petani di Lampung, terus juga memiliki program kerja ataupun strategi yang bisa menguntungkan para petani ya Bang ya, seperti itu. Dan adanya juga kolaborasi antara semua pihak terkait mulai dari petani, masyarakat dan juga pemerintah ya Bang. Serta perguruan tinggi nih Tribuners. Oke. Luar biasa sekali obrolan kita bersama dengan Bang Antoni Hasan pada hari ini Tribuners, dan semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini seputar dengan pembangunan pertanian di Lampung bisa menambah wawasan Tribuners di rumah dan juga bisa menjadi gambaran Tribuners di rumah yang memang punya concern di dunia pertanian dan juga memiliki aspirasi tentunya ya. Kira-kira saya pengen loh di bidang pertanian ini seperti A, B, C, bisa juga langsung hubungi Bang Antoni mungkin ya Bang kalau punya keluh kesah ya. Insya Allah Bang Antoni akan siap menanggapi hal tersebut ya. Akan memberikan solusi terbaiknya tentunya untuk masyarakat di Lampung ya Bang. Amin. Oke, terima kasih banyak Bang Antoni Hasan atas waktunya. Dan Tribuners di rumah, terima kasih banyak sudah menyaksikan wawancara eksklusif Mutiara bersama dengan Bang Antoni Hasan. Sampai jumpa di wawancara eksklusif bersama Tribun Lampung di periode berikutnya. Bye-bye.